warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, minggu kemarin pelajarannya fikih apa? Ada yang masih ingat? Hutang piutang. Hutang piutang, gadai, sama apa? Hiwalah. 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 Siapa yang tahu hiwalah apa artinya? Ini masih ada yang masuk lagi. Muhammad Iqbal. Persen berapa ini Muhammad Iqbal? Nanti ditulis ya, Muhammad Iqbal absennya berapa? Hiwalah, ada yang tahu? Sambil menunggu. E-booknya dibuka sama buku tulisnya dipersiapkan. Di sini kita mencatat ya, mencatat apa yang saya sampaikan, terus nanti dikirim ke Elma di penilaian keterampilan atau KD4 nanti dikirim di Elma. Yang belum mengerjakan mind mapping segera dikerjakan, jangan lupa. Sekarang sudah kelihatan PDF-nya belum? Materinya sudah ya? Sudah. Coba hutang piutang apa artinya? Coba dibaca. Hutang piutang. Siapa yang pernah hutang piutang? Saya pernah. Mas Reno ini pernah hutang piutang sama temannya? Terimanya. Oke, saya jelaskan. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Dan jumlahnya harus sama pada waktu menghutang. Kedengeran ya? Jelas ya? Yang berisik Pak, jadi nggak jelas. Enggak. Siapa yang bersih? Bentar. Kalau yang masih di jalan atau di luar rumah, di mute aja, dimatikan mic-nya. Ya biar enggak ganggu yang lainnya. Kelihatan ya hutang piutang? Saya pin aja. Dipin. Hutang piutang
adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Jadi sebelum utang piutang biasanya menulis di kertas atau ada perjanjian sebelumnya kapan mau dikembalikan lagi hutangnya itu. Kalau jumlahnya ditambahi artinya apa? Apa Riba. Iya, riba. Gak boleh ya. Kalau riba itu apa hukumnya? Haram atau halal? Haram. Haram, ya haram. Jangan ya. Gunanya hutang piutang itu apa toh? Apa? Anak-anak. Gunanya hutang piutang. Untuk membantu seseorang Untuk meringankan mencukupi kebutuhan. meringankan beban seseorang. Nah, kalau dalam keadaan terdesak tidak boleh menghutang. Jangan sebaiknya ya. Nanti ada hukumnya. Nah, ini dasar hukum piutang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245. Coba salah satu dibaca, Mas Reno dibaca surat Al-Baqarah ayat 245. Mas Reno masih aktif? Mas Reno. Masih. Dan dibaca coba. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyebutkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi apa? Ayat ini menganjurkan kepada orang yang berpiutang untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, tujuannya untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi utang, dan pahalanya. Nah, ini nanti apa toh keuntungannya? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau kok keuntungan dari hutang piutang di dunia kok menambahkan hutangnya, artinya riba, dan itu sangat tidak dianjurkan atau haram. Ya. Hukum utang piutang apa? Kayak yang kemarin main mappingnya dirangkum itu, yang membuat mind mapping. Hukum utang piutang ada yang bisa?
Bentar. Mas Kamal. Dalam. Ya. Kamal. Oke, masuk lagi saya. Masuk lagi. Kembali lagi. Bentar. Mas Kamal. Dalam. Dalam, Pak. Apa, Pak? Kok kameranya terbalik ya, Mas Kamal? HP-nya miring, Pak. Miring. Gak bisa diluruskan tuh. Ya berdua. Nah, Sama seru gak punya seragam loh. nah iya Mas Kamal ini perlu dicontoh Nah, ini. iya. Yang lainnya coba videonya mana? Apa, Pak? Yang lainnya videonya dinyalakan, Ini ya, Bentar Pak. mic-nya dinyalakan. pakai seragam dong. Nah, Pakai itu seragam loh, dong, Mas. Mas Kamal itulah. Pakai seragam. Kamal terlalu rajin. Walaupun libur-libur gini masih tetap semangat bersekolah. Insya Allah Pak Hmm. biasa tapi. Loyo Pak loyo. Yang belum absen silakan absen di chat ya. Sebutkan absen sama nama lengkapnya. Nanti saya catat siapa saja yang hadir hari ini. Yang belum mengumpulkan mind mapping juga segera dikumpulkan. Siap. Langsung melalui email saya ya. Siap, Pak. Emailnya nanti tanya Mas Reno, ketua kelasnya. Oke, dilanjutkan lagi, sudah aktif lagi. Tadi koneksinya Pak Rizal masih putus-putus. Saya present lagi ini. Bentar. Mas Kamal coba, utang piutang itu apa Mas Kamal? Menurut pengertiannya Mas Kamal coba. Sambil menunggu. Mas Kamal, apa pengertiannya hutang piutang? Menurut pengertiannya Mas Kamal saja. Bentar. Bentar, masih putus-putus.
Kembali lagi. Mas Rafli, kalau corona dibacakan apa? Bentar ya. Sudah kedengaran? Kedengaran lagi suaranya Pak Rizal? Kedengeran, Pak. Kedengeran, tapi ya kedengeran. Bentar. Ya, kedengeran. Balik suara lagi kan ya? Saya lanjutkan ya. Nanti tidak selesai ini. Tapi nggak ada PDF-nya, sebentar. Masih macet. Tanya. Coba kemarin kan sudah membuat mind mapping. Hukum hutang piutang dari orang yang berhutang itu apa hukumnya? Hukumnya dari orang yang berhutang. Oke, mubah. Kalau hukumnya orang yang menghutangi, memberikan hutang. Sunnah, Pak. Oke. Sunnah. Betul. Kalau dalam keadaan terdesak, orang yang berhutang menjadi hukumnya koneksinya tidak stabil. Koneksinya Rame dong. Wih, ojo rame. Terbasa. Gimana? Terpesona sama siapa ini? Ya. Mbak Zakia, tadi hukumnya orang yang berhutang apa? Hukumnya orang yang berhutang.
Mubah. Kalau yang memberikan hutang? Sunnah. Oke, sekarang hukum memberi hutang bisa menjadi haram. Kenapa? Digunakan untuk yang mengenal Allah. Ya, hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Seperti membeli minuman keras, tidak boleh. Pokoknya kalau hutang piutang digunakan yang baik-baik. Kalau dalam keadaan terdesak, ya boleh menghutang. Ketentuan dalam utang piutang ini harus diperhatikan. Semuanya masih kedengaran suara Pak Rizal? Dengar. Ya, ketentuan dalam utang piutang. Yang pertama, hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Harus ditulis kalau hutang piutang. Biar ada saksinya. Nanti kalau hutangnya jumlahnya berapa, terus jangka waktu yang dikembalikan itu sampai berapa hari, nah itu ditulis di atas kertas gitu. Jadi ada saksinya. Kemudian pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang, karena keuntungan nanti akan diberikan Allah berupa apa? Pahala, ya betul. Terus ketentuan dalam utang piutang yang nomor 3, melunasi hutang dengan cara yang baik. Nah, bukan kayak siapa? Orang yang menagih hutang siapa? Debt collector. Nah, itu dengan cara yang baik-baik. Yang Pak, suaranya tidak, suaranya lenyap, Pak. suaranya berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Nah, tujuannya utang piutang ini untuk membantu, dan yang berhutang jangan semena-mena juga, ya harus mempunyai niat yang baik juga melunasinya. Kemudian tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang. Nah itu. Selanjutnya, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Harus dikomunikasikan, ya. Nah, kemudian bersegera melunasi hutang, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Jatuh tempo. Bentar, bisa ini PDF-nya. Saya aktifkan lagi. Ada yang menulis nggak ini? Ada yang membuat catatan di buku tulis? Ada? Nanti difoto kemudian dikirim ke KD4 ya. Nanti saya beri tugas.
tulis kemudian difoto. Kemudian ada hutang piutang. Ada hutang piutang. Seseorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. Diadakan perjanjian hitam di atas putih. Nah, ini tertulis seseorang yang berhutang berniat bersungguh-sungguh ingin melunasi. Berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Berhutanglah dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. Nah, ini yang biasa terjadi di masyarakat di kita itu sering ini. Jika ada keterlambatan pengembalian atau pelunasan hutang, maka segera beritahukan ke pihak yang berhutang demikian. Nah, pihak yang berpiutang dianjurkan menangguhkan hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dan pelunasan. Nih, saya share lagi PDF-nya, bisa dilihat. Yang belum absen silahkan absen di chat ya. Tulis nama sama nomor absen. Siapa yang tahu gadai sekarang? Gadai dulu, gadai. Menyerahkan suatu benda yang berharga seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Ya, jadi memberikan barang untuk dibawa ke kayak pegadaian itu, kemudian baru mendapatkan utangan. Nanti kalau sudah lunas baru barangnya bisa diambil lagi. Kalau tidak, biasanya diapain, Mas Kamal? Kalau digade itu barangnya kalau nggak diambil-ambil, Barangnya diambil orang. Oleh yang biasanya dilelang. Oh enggak lelang. Nah, tahu biasanya itu dijual. Dijual ke orang lain. Hukum gade apa, Mas Kamal? Boleh. Ubah sama dengan diperbolehkan. Boleh ya kalau gade. Rukun dan syarat gade ada 3. Sigot atau ijab kabul, al-aqid, dan 2 orang yang melakukan akad, al-ma'qud alaih yang menjadi objek akad. Pokoknya ada semacam ijab kabul ini. Nanti syarat gadai disyaratkan dalam transaksi gadai hal-hal berikut. Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi, yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu balik, berakal, dan rusyd atau kemampuan mengatur. Nah, kalau sudah bekerja, punya penghasilan tetap, nah biasanya ini yang bisa dibuat untuk syarat gadai ini. Syarat yang berhubungan dengan almarhun barang gadai ada 3. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya. Nah, baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya. Nah,
Nah, ini sudah kamu tulis di mind mapping semua. Kemudian ketentuan umum dalam gadai. Barang yang dapat digadaikan. Apa? Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Terus barang gadai adalah amanah. Nah, ini. Barang gadai bukanlah suatu yang harus dalam hutang piutang. Ia hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pokoknya masalah hutang piutang gadai itu harus kesepakatan antara kedua belah pihak, yang hutang ataupun yang memberikan hutang, terus gadai yang memberikan barangnya, kemudian orang yang ada di pegadaian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi permusuhan atau hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau hiwalah itu apa? Langsung saja, hiwalah. Kurang 5 menit lagi. Hiwalah. Memindahkan tanggungan musil yang dipindahkan kepada muhal alai. Coba salah satu siapa? Hiwalah. Pindah. Hiwalah, Mbak Azizah, coba. Hiwalah apa Mbak Azizah? Memindahkan hak dari tanggungan musil atau yang hutangnya dipindahkan kepada yang menerima hiwalah atau muhal alai. Kalau menurut pengertiannya Mbak Azizah sendiri apa? Kok memindahkan ini apa? Memindahkan itu maksudnya apa? Contohnya wis gimana? Contohnya siapa yang bisa? Coba sebutkan namanya yang bisa. Jadi kalau mempunyai hutang, terus hutangnya itu dipindahkan ke orang lain, pihak ketiga gitu. Itu yang dimaksud hiwalah. Wes itu aja. Nanti di foto kalau sudah dikerjakan dari hasil pertemuan hari ini, terus dikumpulkan di Elma. Oke, sebelum saya tutup, sudah jam 10 kurang 3 menit. 2 menit. Ya, kurang 2 menit lagi. Siapa tadi yang belum di absen ya? Coba yang telat-telat tadi siapa? Yang belum di absen. Nomor absen berapa? Mas Kamal, nomor absen berapa? Mic-nya dinyalakan Mas Kamal. Absen 2, Pak. Absen 2. Oh ya, Ahmad Abdul Kamal Alfat ini tuh. Terus siapa lagi yang belum di absen? Chatnya kosong ini. Berarti sudah semua ya.
Saya Pak, absen 5. Absen 5, coba. Absen 5 siapa namanya? Aura Yudha Fatmawati. Aura Yudha Fatmawati. Meida Fatmawati. Ya, yang lainnya sudah absen semua ya? Absen 9, Mbak. Siapa? Absen 9. Absen 9. Nama lengkapnya? Zahra. Siapa? Absen 9? Fatina Zahra. Fatimah Zahra. Nah, Fatimah. Zahra. Oke, sudah. Fatimah Zahra sudah. Yang lainnya sudah semua ya? Oke. Hari ini 23 yang hadir. Untuk tugasnya KD 4 nanti saya buatkan dulu tempatnya untuk mengumpulkan tugas dari pertemuan berikut ini. Tugasnya apa yang saya jelaskan ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Elma. Yang belum main mapping juga segera dikumpulkan ke email saya. Terima kasih. Sebelumnya, sebentar, stop sharing dulu. Udah jam 10 ya.